Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membuat campaign survei online yang akan kita kirimkan ke database kita. Sebelumnya kita sudah membuat form survei ya. Ini seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silakan teman-teman menonton terlebih dahulu agar bisa membuat form survei seperti ini. Oke, kemudian untuk melakukan campaign kita perlu melakukan tes terlebih dahulu ya. Jadi klik WhatsApp di sini, kemudian di menu WhatsApp kita menuju ke bot. Oke. Nah, di bot ini kita pilih yang sesuai dengan trigger message-nya. Oke, saya kembali lagi ke bagian awal. Nah, ini kita tadi punya trigger message-nya itu adalah survei sekarang ya. Sehingga di sini kita pilih bot yang menggunakan keyword atau trigger message seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa langsung praktekkan atau tes ya. Bisa copy dan kemudian dipaste ke nomor yang selain daripada nomor pengirim survei ini. Jadi silakan kirim ke teman atau ke nomor WhatsApp yang lain ya. Setelah melakukan pengetesan dan berhasil, baru kita akan membuat campaign-nya. Oke, kita buat campaign. Kalau memang sudah berhasil, kita buat campaign, kemudian kita klik plus dan di sini bisa dikasih judul campaign 1 misalkan. Lalu kita pilih database yang ingin kita kirimi survei online ya. Di sini saya memilih salah satu database yang isinya adalah nomor saya sendiri sebagai contoh saja. Kemudian settingan yang lainnya saya biarkan secara default. Dan di sini saya akan memilih button message. Oke, di sebelumnya saya sudah menyediakan atau menulis terlebih dahulu di notepad pesan atau materi campaign-nya. Saya kopas saja di sini. Teman-teman bisa setting sendiri ya. Jadi di sini ini saya contohkan adalah saya sedang membagi-bagi giveaway berupa produk digital. Dan untuk mendapatkan produk ini orang-orang akan atau diharuskan untuk mengisi survei terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini bisa di custom menyebutkan nama. Kemudian kalau sudah cukup, nah di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, tombol ini kata kuncinya harus sama dengan trigger message-nya agar botnya bisa berjalan ya. Kita copy, kita pastekan saja ke sini. Dan untuk mengirimnya teman-teman langsung bisa klik simpan campaign. Tapi kalau masih ragu dengan materinya, bisa kita simpan draft terlebih dahulu. Kemudian kita edit, kita cek satu persatu apakah sudah oke atau tidak. Kalau sudah dirasa sudah oke, silakan teman-teman menyimpan campaign ini. Oke, simpan campaign dan campaign ini sudah berjalan ya, sedang berjalan. Oke, kita tunggu ke nomor saya yang lainnya. Apakah campaign dari survei online ini berjalan atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah campaign survei online yang berhasil dikirim ya. Jadi seperti yang ditulis tadi di pengaturan campaign, yaitu menyebutkan nama. Selamat siang Kak Agung. Jadi kenalin, saya Agung dari Digital Branding. Nah, jadi seperti itu ya, karena ini dikirim ke nomor saya sendiri, maka namanya juga sama ya. Oke, kemudian kita tes apakah survei ini berjalan atau tidak. Oke, survei sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar dan juga ada pertanyaan. Kalau diperhatikan, nah ini adalah karena sebelumnya saya membuat pertanyaan pada surveinya itu ada gambarnya di pertanyaan yang pertama ya. Jadi di sini di question 1 ini ada pertanyaan dan juga saya sertakan gambar. Oke. Maka ketika pertanyaan pertama
dikirim juga menyertakan gambar. Kemudian saya akan jawab ini ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ada tanda mengetik ya atau typing. Ini bisa memberi kesan bahwasanya survei online ini dilakukan secara manual oleh admin kita ya, atau oleh CS kita. Padahal ini dilakukan oleh bot ya, drip sender. Oke, langsung saja kita ketikkan. Nah, oh ya, ini di yang kedua ini teman-teman bisa lihat bedanya. Kalau yang pertama tadi saya memang kasih dia gambar, kemudian untuk yang kedua di sini tidak ada gambar sehingga hanya ada teks saja. Oke, kita jawab. Nah, di sini akan mengetik lagi. Ini random 1 sampai 10 detik ya, sesuai dengan settingan kita. 1 sampai 10 detik. Oke, saya coba. Misalkan karena ini adalah sebuah tes, saya asal saja isinya. Ini kembali lagi ngetik ya, di terkesan manual. Oke, dimintai alamat provinsi, saya juga akan asal jawab aja untuk tes. Kemudian ada tanda mengetik lagi. Oke, mengetik lagi random waktunya. Oke, mengetik. Jadi tidak langsung menjawab ya teman-teman. Kalau langsung menjawab itu biasanya identik dengan bot ya. Jadi ketika dijawab langsung ada reply-nya atau langsung ada jawabannya, itu biasanya akan teridentifikasi sebagai robot ya. Kalau ini kan tadi masih mengetik dan random waktu pengirimannya, sehingga terkesan lebih manusiawi ya, lebih manual ya, kelihatannya seperti itu. Oke, mengetik lagi. Nah, di sini adalah pertanyaan terakhir. Apakah mau dimasukkan ke dalam sebuah channel atau grup Telegram? Ya, saya jawab ya, saya mau. Kemudian dia lagi ngetik lagi di sini. Kita tunggu. Nah, ini adalah bagian konfirmasi. Jadi ditanyai apakah data yang telah ditulis di atas ini sudah valid atau tidak ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada alamatnya, Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli, kemudian Desa Dolok Nauli ya. Jadi mungkin kalau mau rapi lagi silakan teman-teman nanti berikan ini tanda koma ya di settingan ini, settingan alamat. Nah, di sini bisa dikasih koma biar lebih rapi lagi, atau silakan dikreasikan sendiri ya, bagaimana biar sebagus mungkin. Nanti di sini akan muncul koma untuk memisahkan antara provinsi dan juga kabupaten dan juga desa. Oke. Kalau sudah benar, klik saja di sini sudah benar. Kalau misalkan kita reset data ini, maka dia akan kembali ke pertanyaan yang pertama ya. Balik lagi ke situ. Oke. Saya klik, saya sudah benar ya. Kemudian ada tanda mengetik lagi di sini. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah message atau pesan terakhir yang isinya gambar ya. Tadi saya gunakan gambar juga di pesan thank you. Nah, ada gambarnya. Ini teman-teman nanti sesuaikan ya. Karena di sini saya sedang trial atau mencoba, saya pakai gambar yang asal ya, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai ya, sudah berjalan dengan baik surveinya. Sekarang kita bisa cek apakah datanya sudah masuk atau belum. Di sini di board form kita pilih formnya tadi di table misalkan ya. Nah, ini sudah masuk datanya. Oke, sudah masuk ya. Jadi kita bisa melihat datanya di sini. Ini juga bisa sudah masuk datanya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.